Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk tema kita pada pertemuan kali ini masih melanjut dari bab sebelumnya tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, subtema kita kali ini membahas tentang lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut adalah lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, yang pertama, Majelis Perwakilan Rakyat dari DPR dan DPD. Ini berdasar pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian MPR juga memiliki ketetapan bahwa MPR berjumlah 550 dari anggota DPR, kemudian 4 orang dari perwakilan provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini didasarkan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nah, MPR juga merupakan lambang negara, bukan sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, jadi kedudukannya sama seperti presiden dan lembaga-lembaga yang lainnya. Kemudian MPR juga memiliki tugas yaitu mengubah, menetapkan undang-undang, melantik dan memberhentikan presiden pada masa jabatannya. Ini didasarkan pada Undang-Undang Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian yang terakhir adalah hak dan kewajiban MPR. MPR ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nah, itulah MPR. Lembaga tinggi negara selanjutnya adalah Presiden. Presiden dan Wakil Presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Nah, ini didasarkan pada Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian syarat menjadi presiden itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden itu dibatasi menurut undang-undang. Di antaranya adalah membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi dari angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan keadaan perang dan menyatakan damai, kemudian menyatakan kondisi atau keadaan yang berbahaya, mengangkat dan menerima duta besar, kemudian memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi, kemudian memberikan tanda jasa, selanjutnya membentuk Dewan Penasihat Presiden, mengangkat dan memberhentikan para menteri, dan yang terakhir adalah mengajukan RUU APBN. Nah, itulah tugas dan fungsi presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya, lembaga negara selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPR ini dipilih melalui pemilihan umum. Nah, ini didasarkan pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian DPR juga dipilih sebanyak 550 orang. Ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nah, selanjutnya DPR memiliki fungsi legislasi, kemudian anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, ini didasarkan pada Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, DPR juga memiliki hak. Nah, diantaranya adalah DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini termaktub dalam Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang tahun 1945. Nah, selain itu, DPR juga memiliki hak untuk mengajukan pernyataan, menyampaikan usul, dan hak imunitas. Nah, ini termaktub juga di dalam Pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya lembaga tinggi negara lainnya ada Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK. Nah, BPK ini merupakan lembaga bebas dan mandiri bertugas memeriksa, pengelola, dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Nah, ini termaktub di dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, hasil dari BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD, nah, untuk dibahas. Nah, ini termaktub dalam pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lembaga tinggi selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini memiliki kekuasaan di bidang kehakiman selain Mahkamah Konstitusi. Nah, ini termaktub di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian Mahkamah Agung juga membawahi peradilan-peradilan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, ini termaktub di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya kekuasaan dari kehakiman itu merdeka, melaksanakan peradilan, menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini termaktub di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lembaga tinggi selanjutnya kita lihat. Nah, ada Mahkamah Konstitusi. Apa itu Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir undang-undang terhadap undang-undang dasar dan memutuskan sengketa kewenangan dari lembaga-lembaga negara. Dan selanjutnya memutuskan pembubaran partai politik, kemudian memutuskan hasil perselisihan pemilu, ada juga memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh presiden ataupun wakilnya. Nah, MK di sini beranggotakan dari 9 orang yang terdiri dari pengajuan, 3 orang dari Mahkamah Agung, kemudian 3 orang yang diajukan oleh DPR, 3 orang lagi diajukan dari Presiden. Maka jumlah dari Mahkamah Konstitusi ini berjumlah 9 orang. Nah, kita lanjut ke lembaga tinggi negara selanjutnya. Ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan dari DPR. Nah, ini termaktub dalam pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Komisi Yudisial ini berwenang untuk mengusulkan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat perilaku dari para hakim tersebut. Nah, ini termaktub dalam Undang-Undang pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan keanggotaan dari MPR yang dipilih melalui tahapan-tahapan pemilu di tiap provinsi. Nah, DPD ini mewakili tiap provinsi masing-masing. Nah, anggota dari DPD ini berdomisili di daerah pemilihannya. Selama bersidang itu wajib tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nah, DPD juga berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerahnya masing-masing. Nah, adik-adik kini sudah memahami tentang materi lembaga tinggi negara. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut nanti ke video-video pelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.